Oke, sekarang kita lanjutkan dengan analisis galat keadaan tunak atau error steady state. Oke, kita lihat dulu pendahuluannya. Analisis galat, setiap sistem kendali memiliki galat ya, atau error steady state atau galat keadaan tunak untuk jenis input tertentu. Jadi tergantung inputnya. Ya, suatu sistem yang tidak memiliki galat untuk input step mungkin memiliki galat atau error untuk input rem. Kita ingat gambar kita yang lama tentang analisis respon transient. Itu kalau kalian lihat lagi, itu ada sistem orde 1 ya, jika diberi input step dia error steady state-nya adalah 0 karena dia masuk ke ke keadaan yang diinginkan 1. Tetapi pada saat diberikan input unit rem, dia akan errornya akan T ya, sebesar T. Kalian lihat, ingat gambar yang ini. Nah, seperti ini ya, inputnya outputnya memiliki error sebesar T. Jadi ini yang dimaksud, suatu sistem yang sama bisa saja error steady state-nya 0 untuk input step, tetapi untuk input rem mungkin dia memiliki error tertentu ya. Error atau galat ini bergantung pada tipe sistem, bukan pada orde sistem. Apa itu tipe sistem? Nanti kita akan bahas selanjutnya. Nah, kita lihat dulu sistem fungsi alih loop terbuka seperti ini ya. Ini adalah sistem loop tertutup. Oke, CS per RS kita dapatkan sama dengan GS per 1 plus GSHS. Nah, yang akan kita analisis sebenarnya adalah bagian penyebutnya. Inilah yang dinamakan bentuk umum fungsi alih loop terbuka. Sebenarnya ini dinamakan nanti bentuk umum fungsi alih loop terbuka. GSHS plus 1 sama dengan 0, kira-kira gitu. Nanti ini ke depan juga akan akan dipakai terus, karena yang akan kita analisis adalah bilangan penyebut. Bilangan penyebut ini adalah pol-polnya sebenarnya kan. Pol-pol inilah yang mempengaruhi sistem apakah dia stabil atau tidak, termasuk tadi error steady state-nya. Bentuk umum fungsi alih loop terbuka ini bisa kita tuliskan dalam bentuk faktor seperti ini. K per TEAS plus 1, TBS plus 1, TMS plus 1 dibagi, nah ini S, ini N-nya ke atas, jadi harusnya di sini S pangkat N, T1S ditambah 1, T2S tambah 1, sampai TPS tambah 1. Ya, di sini ada S pangkat N-nya, jadi ini yang polnya 0 ya. Ada N buah pol loop terbuka di titik asal pada bidang S, yaitu tadi ya, ini N, ada N buah pol loop terbuka di titik asal pada bidang S. Sistem di atas disebut bertipe N ya. Jadi kalau N-nya di sini 0 berarti dia tipe 0. Jadi S pangkat 0 artinya 1, artinya nggak ada di situ ya. Hanya 1, nggak ada S-nya, itu berarti tipe 0. Kalau S pangkat 1 atau S gitu ya, ada S di situ berarti tipe 1, S kuadrat berarti tipe 2 dan seterusnya. Sampai tipe sistem berbeda dengan orde sistem ya. Tipe sistem berbeda dengan orde sistem. Kalau kita lihat di sini tipe sistemnya adalah N, orde sistemnya berapa? Ini N ditambah, nah ini faktor ini ada berapa? T1S N ditambah P. Ini ordenya adalah N tambah P. Ya, ini ada P buah pol ditambah N buah pol yang di titik 0. Ya. Kenaikan tipe sistem akan menimbulkan masalah kestabilan, sehingga perlu ada kompromi antara kestabilan dan ketelitian atau error steady state. Tipe maksimum sistem umumnya 2. Umumnya ya. Kalau kita lihat di sini fungsi alih
loop tertutup CS per RS sama dengan GS per 1 plus GS HS. Ya, kita kembali ke sini. GS yang di awal saya sudah ajarkan bagaimana menurunkan fungsi transfer dari loop tertutup ini. RS di sini, CS di sini. Nah, CS. Ya. Yang lama kita sudah menurunkan CS per RS sama dengan GS per 1 plus GS HS, GS HS, GH ya, 1 plus GH. GH. Ayo kita hapus dulu. Terlalu terburu-buru. Kita sudah turunkan CS per RS sama dengan GS per 1 plus GS HS. Ya, yang mana di sini adalah ES. Inilah yang namanya error steady state-nya. Nah, yang akan kita analisis di sini adalah error steady state. Sehingga kita harus mendapatkan apa hubungan error steady state terhadap input yang diberikan. Jadi kita tidak lagi menganalisis apa hubungan output terhadap input, tetapi error steady state terhadap input. Bagaimana kita menurunkannya? Sama seperti cara menurunkan CS per RS tadi ya. Ini ada ES per RS sama dengan 1 min CS HS per RS. Ya. Seperti itu, sehingga kita dapatkan ES sama dengan 1 plus GS HS RS. Ya, atau ya oke, kita coba turunkan. ES itu sama dengan RS minus HS CS. Oke, ini ya, ES sama dengan RS minus HS CS, dan CS sendiri adalah GS ES. Sehingga kalau kita substitusikan ke atas, ES sama dengan RS minus HS GS ES. ES-nya ke belakang, ke kiri, kita dapatkan ES sama dengan ES 1 plus GS HS sama dengan RS. Sehingga ES per RS sini kita dapatkan 1/1 plus GS HS ya, ini penurunannya. Sehingga kita dapatkan ES sama dengan 1/1 plus GS HS RS. Oke. Nah, dari sini kita bisa hitung atau inverse transformasi Laplace kan menjadi ESS dalam fungsi waktu. Dan kita ingat dalilnya di matematika, limit T menuju T hingga ET itu sama dengan limit S mendekati 0 dari S ES. Yang kita pelajari ya, lebih mudah kita mencari limit S mendekati 0 dibandingkan limit T menuju T hingga. Oke, jadi error steady state itu adalah limit T menuju T hingga dari ET, atau sama juga dengan limit S menuju 0 dari SES. Limit S menuju 0. Yang kita tahu adalah kalau kita mencari limit, lebih mudah mencari limit S menuju T hingga dibandingkan S menuju 0 dibandingkan T menuju T hingga. Jadi kita cari saja seperti itu. Limit S mendekati 0 dari SES, ES-nya adalah RS per 1 plus GS HS.